teman-teman jangan menyerah, berjuang bareng-bareng. Kalau capek, boleh rehat sejenak, tapi jangan pernah nyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini aku diberikan kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman lewat ngaji cerdas. Jadi selama ini udah banyak banget teman-teman yang menanyakan tentang gimana sih perjalanan kisah mualafnya aku. Nah, alhamdulillah Allah kasih fasilitas melalui teman-teman dari ngaji cerdas untuk menceritakannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Salma. Tapi mohon maaf lahir batin, itu bukan nama asli aku, itu nama samaran aku. Karena satu dan lain hal, aku masih harus menutup identitasku. Nah, alasannya kenapa? Insya Allah akan aku ceritain di sini. Jadi, alhamdulillahnya aku ini anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi aku Ateng, anak tengah. Nah, alhamdulillahnya aku dilahirin di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Dan mamahku itu dari Blitar, Jawa Timur. Alhamdulillahnya papaku dari Pontianak, Chinese gitu. Nah, alhamdulillahnya aku menjemput hidayah Allah pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 21 Oktober 2018. Jadi alhamdulillah saat ini sudah tepat insya Allah 3 tahun memeluk agama Islam kembali gitu teman-teman. Nah, kalau ditanya basicnya sebelumnya agamanya apa sih? Jadi sebelumnya agama aku itu Nasrani. Dan sampai hari ini qadarullah belum ada keluargaku yang memeluk agama Islam. Jadi dari keluarga mamah ataupun dari keluarga papa memang historikalnya belum ada yang memeluk Islam gitu. Jadi PR-nya lumayan. Bismillah, mohon doanya teman-teman semua, hidayah untuk kedua orang tuaku, untuk adik kakak aku, dan untuk keluarga besar aku insyaallah gitu. Why Islam? Kenapa harus Islam? Karena kita nggak punya pilihan lain selain Islam. Kenapa sih harus Islam? Karena aku melihat Islam mampu dan punya penjelasan untuk segala hal, untuk hari ini, untuk masa lalu dan masa depan secara detail dan gak bisa kita bantah sama sekali. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari segi sejarah. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari penciptaan. Teman-teman mau lihat tentang masa yang akan datang. Lebih baik teman-teman meyakini sekarang daripada teman-teman mengetahuinya nanti di masa depan dan teman-teman udah gak bisa ngerubah kondisi teman-teman lagi karena teman-teman gak punya pilihan. Jadi logikanya ya, nggak ada ruginya teman-teman meyakini hal itu sekarang, tiba-tiba di akhirat ternyata itu berbeda dengan yang kita yakini sekarang, daripada kita baru mengetahui kebenaran yang kita yakini saat ini benar, tapi kita baru tahunya di akhirat dan kita udah nggak bisa ganti pilihan kita lagi. Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Hidayah itu pilihan dan takdir Allah. Jadi kalau ditanya, kita nggak dikasih hidayah nih, nggak. Kalau seandainya teman-teman mau mikir, dari proses teman-teman berdiri, dari proses teman-teman tidur, proses teman-teman bangun, kita aja nggak bisa ngatur detak jantung kita mau kayak gimana. Kita aja nggak bisa ngatur pompaan darah kita mau kayak gimana. Kalau itu nggak ada yang ngatur, terus gimana caranya itu bekerja? Terus misalnya matahari terbit dari barat, terbenamnya di timur. Kalau misalnya itu nggak ada yang ngeciptain, atau misalnya matahari terbitnya dari selatan kek, terbenamnya dari tenggara kek, apa yang akan kejadian? Kita semua udah tahu, sesuatu itu pasti ada awal mulanya. Segala sesuatu itu pasti ada mula dan akhirnya. Kalau misalnya kita mau pikirin, awal mulanya kita tuh dari mana sih? Dari teori Big Bang. Terus kenapa bisa Big Bang itu terjadi? Tentang penciptaan. Oke, tentang penciptaan mungkin diciptakan sama A, B, C, dan D. Apakah teman-teman yakin bahwa memang itu yang menciptakan? Apa pembuktiannya? Kalau misalnya ditanya Al-Quran,
Al-Quran salah satu buktinya. Kalau teman-teman belum kayak ya udah, Al-Quran cuma buku yang ditulis dengan bahasa Arab. Teman-teman boleh baca. Di dalam Al-Quran tuh terkandung banyak banget hal teori yang sudah dibuktikan secara sains. Salah satunya tentang janin, bentuk janin yang berbentuk seperti lintah. Terus tentang ada sungai di bawah lautan. Tentang banyak hal itu semua udah dijabarin di dalam Al-Quran yang itu diturunkan di tahun dimana teknologi secanggih itu aja belum ada, dan dibawa oleh seorang manusia yang bahkan dia nggak bisa baca gitu. Emang di Arab ada lintah? Emang di Arab ada sungai yang di bawahnya lautan gitu? Bahkan Nabi Muhammad pun nggak tahu tentang hal itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngedenial, tapi kan, coba dipakai lagi logikanya. Jangan terus-menerus ngikutin nafsu kita, ngikutin denial kita, tapi coba sesekali buka diri, berpikir. Gitu. Nah, terus kalau ditanya, kenapa bisa milih Islam sih? Gitu. Kenapa bisa berislam? Jadi cerita awalnya itu, aku SD itu TK dan SD itu di SDK BPK Penabur gitu ya teman-teman. Mungkin tahu Penabur itu sekolah swastanya Nasrani. Qadarullah SMP dan SMA aku masuk ke dalam sekolah negeri dikarenakan di area sekitar rumahku itu belum ada sekolah Nasrani yang SMP dan SMA gitu. Jadi aku dimasukin ke sekolah negeri tapi lokasinya deket banget dari rumah aku. Dari situlah aku mengenal wajah Islam. Dari situlah aku punya teman-teman yang beragama Muslim gitu. Dan hal pertama kali yang ternyata baru aku sadari saat ini adalah hidayah pertama yang paling pertama kali aku terima itu adalah hidayah berhijab. Jadi dari SMP itu aku suka banget yang namanya ngelihat perempuan pakai hijab. Dan aku tuh suka model-modelin hijab gitu. Jadi teman-teman aku yang namanya anak SMP pakai jilbab kan suka masih berantakan atau meleot-meleot gitu. Aku suka ngebenerin gitu. Dan lucunya lagi, jadi karena aku non muslim, aku nggak pakai kerudung, jadi aku pakai seragamnya lengan pendek. Kalau hari Jumat kita ada seragam baju muslim namanya, dan itu wajib kita gunain, jadi lengan panjang. Nah kalau hari Jumat itu aku suka minjem kerudungnya teman aku. Jadi teman aku perempuan yang muslim, aku pinjem jilbabnya, dia yang nggak pakai jilbab seharian gitu. Jadi sekolah tuh memang dari SMP aku udah senang pakai jilbab. Entah kenapa ya, itu ya qadarullah, itu hidayah pertama yang aku baru menyadari itu saat ini setelah berislam gitu. Terus berjalannya waktu SMA, SMP, kerja. Nah di dunia pekerjaan lah aku semakin mengenal yang namanya Islam. Sampai pada satu titik aku terlibat dalam diskusi tentang agama. Iming-imingnya diskusi, tapi berujung debat seperti biasa. Ya, seperti mayoritas orang lah, ketika membicarakan agama, kita meyakini apa yang kita yakini, dan lawan bicara kita juga meyakini apa yang kita yakini. Jadi kita debat. Dari situ, dari hasil perdebatan itulah aku mencari tahu Islam. Aku mencari tahu tentang sejarah Islam, aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad ini siapa sih gitu. Karena jadi kita ada kayak matching-matchingan Nabi. Nabi Musa di kamu ada? Ada, di aku ada. Nabi Daud ada. Oh, kalau Nabi Sulaiman nggak ada. Kalau di aku Salomo, bukan Sulaiman gitu. Dirunut sampai berhenti di Nabi Isa versus Yesus. Nah, disitulah akhirnya mulai perdebatan ringan. Dan setelah Nabi Isa atau Yesus itu melanjut ke Nabi Muhammad, yang dimana kondisinya aku tidak mengenal sama sekali sosok Nabi Muhammad ini gitu. Jadi dari situlah aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad, aku mencari tahu tentang kisah para sahabat yang membersamai perjuangan Nabi Muhammad. Dari situ aku mencari tahu. Terus qadarullahnya ini teman aku memperkenalkan aku dengan beberapa ustadz. Ada ustadz yang dulunya Nasrani, akhirnya menjadi seorang muslim dan menjadi seorang pendakwah yang hebat, Masya Allah. Terus aku juga dikasih link YouTube-nya Ustadz Hanan Ataki. Nah, alhamdulillah itulah titik balik aku mulai membuka diri aku terhadap Islam.
Jadi aku nontonin YouTube ya Ustadz Hanan Attaqi. Kan itu aku lagi zamannya galau-galau anak muda gitu ya. Sedangkan Ustadz Hanan tuh kan kayak materinya tentang cinta-cintaan, gagal move on, udah putusin aja, nikah dan lain-lainnya. Nah disitulah aku terpacu buat akhirnya aku nonton. Terus kayak asik banget nih Ustadz kayak gini gitu. Dan materinya masuk ke aku. Dan secara tidak sadar Ustadz Hanan berhasil menanamkan kecintaan aku dan kesadaran aku bahwa ternyata Allah itu sayang banget loh sama kita. Nabi Muhammad tuh semerindukan itu loh sama kita, umatnya yang gak pernah bertemu ataupun melihat dia sebelumnya. Dari situlah aku mulai tersentuh hatinya, tapi aku masih ngedenial sampai pada akhirnya aku masih balik lagi ke gereja. Aku mencari kebenaran lagi sampai ada di titik dimana oke, aku deal-dealan sama diri aku mengimani bahwa aku memiliki pencipta, aku mengimani bahwa dunia ini ada yang menciptakan, tapi siapa penciptanya itu terserah, karena aku bingung gitu, abu-abu. Aku masuk ke gereja, hati akunya nggak ada, tapi di Islam aku juga masih ragu gitu. Sering berjalannya waktu, aku belajar huruf hijaiyah, aku belajar Iqra 1 sendiri. Terus aku nonton YouTube kajian-kajian, tapi aku ngerasa kurang puas gitu. Aku pengen cari tahu Islam yang dari mulut orang Islam itu langsung. Sedangkan qadarullah saat itu kondisinya teman-teman sepermainan di lingkungan aku itu belum terlalu mengarah ke hal itu. Jadinya aku harus nyari itu di luar lingkungan aku. Terus aku nyari-nyari aja di Instagram. Dan aku dapat kajian offline, itu kajian pranikah di WTC Sudirman dari Kalam Ukhuwah. Dan aku tanpa pikir panjang, aku berpikirnya ya udah ini ada kajian offline, aku ikut aja, aku datang aja gitu. Mau itu pranikah, mau itu apa, ya qadarullahnya dapetnya ini, ya udah aku datang. Dan itu bersesi-sesi gitu. Jadi setiap Sabtu pagi sesi 1, sesi 2 kalau nggak salah, sampai 12 sesi kalau nggak salah. Dan itu aku datang terus. Jadi kalau bisa dikatakan aku belajar Islam dari kajian pranikah, iya, aku mengakui itu iya. Jadi kalau dikatakan aku dapat hidayah, salah satu wasilah hidayahku dari kajian pranikah, iya. Makanya teman-teman nih yang udah berislam, apalagi yang udah mau bersiap-siap untuk menikah, jangan pernah ragu untuk ikut kajian pranikah. Karena bahkan ada teman-teman kita yang belum muslim belajar Islam dari kajian pranikah gitu. Jadi jangan pernah menutup diri pengen belajar Islam dari mana ya, dari manapun. Even kita cuman keluar bangun pagi, melek ngelihat seluruh tubuh kita, atau kita keluar ngelihat langit, ngelihat burung, ngelihat tanaman yang bisa berfotosintesis, itu juga ada hidayahnya Allah gitu. Nah terus dari kajian pranikah itu, alhamdulillahnya Allah rezekikan aku untuk ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Attaqi di Ramadan 2018. Jadi aku tuh udah pengen banget ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Attaqi. Tapi kan qadarullahnya Ustadz Hanan waktu itu cuman mengadakan kajian di Masjid Al-Fatih Bandung setiap Rabu malam. Dan saat itu aku masih kerja, jadinya ya belum bisa untuk datang kajian offline. Alhamdulillahnya bulan puasa ada ngabuburit offline sama Ustadz Hanan Attaqi di Jakarta Selatan. Aku langsung datang tuh. Dan di situ aku pakai hijab. Sebelumnya aku memang udah beberapa kali pakai hijab, tapi entah kenapa di situ atmosfernya beda banget. Jadi aku datang ke sana, aku pakai hijab, aku minjem semuanya. OTD-nya aku minjem dari atas sampai bawah. Aku pakai hijab, terus aku bawa mukena karena aku niatannya aku mau ikut raweh nih. Aku pengen ikut sholat. Yang sebelumnya aku belum pernah sholat sama sekali, wudhu pun aku belum pernah sama sekali. Jadi fokus aku kemarin-kemarin tuh belajarnya tentang Islam tuh apa sih? Apa sih yang ada di dalam Islam? Apa sih yang diatur dalam Islam yang boleh dan nggak boleh? Terus Nabi Muhammad ini siapa sih? Gitu. Lebih ke gitu. Tapi kalau untuk puasa, zakat, haji, sholat itu aku belum belajar. Terus pada saat itu aku datang didampingin sama teman aku, ada namanya Bella Anggra ini. Halo, assalamualaikum Bella kalau nonton. Jadi waktu itu aku ditemenin sama dia. Terus aku tersentuh satu hal pas aku datang ke sana, kita mau wudhu.
kan ada keran berjejer gitu ya untuk wudunya para laki-laki. Terus aku bilang, ini wudhu perempuan di mana? Terus dia nunjuk ada satu tenda gitu yang dibangun, tenda kayak tenda nikahan gitu di pinggir lapangan. Nah ternyata perempuan tuh di situ wudhunya. Jadi dibikinin tenda, terus dalamnya cuman keran sebaris. Aku langsung amazed kayak, ini Islam kenapa sebegininya gitu? Kenapa menjaga wanitanya tuh se-sweet ini gitu? Pada saat itu aku ngeliatnya ini sweet banget. Perempuan mau wudhu pun wudhu paling cuman buka sampai sini gitu, maksudnya cuman sedikit yang terbuka, tapi dijaga ini sampai serapet itu, sespesial itu, sampai effort ngebangunin tenda, ngeluarin biaya dan lain-lain. Disitulah pertama kalinya lagi aku tersentuh sama Islam, kayak ternyata dalam Islam tuh bukan cewek dipandang setengah mata kok, ternyata justru cewek tuh istimewa banget, istimewain banget sama Islam, dijagain sebegitunya. Dari situlah aku mulai jatuh cinta lagi sama Islam. Setelah itu aku kaji, aku saat itu ikut puasa. Jadi karena teman-teman aku banyak yang muslim, dan kalau bulan puasa kan kita banyak ya yang ikut buka puasa bersama, acara gitu-gitu. Nah memang kalau misalnya aku ikut acara buka puasa bersama, pasti hari itu aku ikutan puasa, tapi nggak sahur, cuman nggak makan, nggak minum dari bangun tidur sampai maghrib gitu. Jadi aku alhamdulillahnya nggak terlalu merasa berat untuk puasa. Terus aku ikut puasa, aku duduk di tempatnya perempuan, terus segerombolan perempuan gitu kan, rame, tapi aku nggak ada yang kenal kecuali Bella. Terus aku di deket sound system. Yang azan tuh waktu itu aku lupa antara Muzamil atau Ustadz Hanannya langsung, aku lupa. Aku pas azan berkumandang, aku minum air putih sambil ngedongak, dan wallahi itu adalah air minum termelegakan dan feel buka puasa terkeren seumur hidup yang pernah aku rasain. Itu aku pas neguk minum, aku ngedenger azan dari sound system persis di samping aku nangis, aku langsung gemeter, terus aku nangis, terus aku nunduk kayak, aku kenapa gitu, ada apa sama diri aku gitu. Aku udah pernah kok buka puasa dan pakai air putih atau pakai apapun, kenapa feel-nya beda gitu, kenapa kali ini kayaknya hati aku kayak luluh lantah gitu. Terus aku diem, tiba-tiba ada teman-teman perempuan yang dari samping kanan kiri ngasih kurma, pokoknya sharing makanan. Di situ juga aku kayak ngerasa sweet lagi, kayak ini kok pada baik-baik banget sama aku gitu. Mungkin karena kondisinya aku lagi baper juga, jadi kayak kok mereka peduli banget sama aku, ngasih aku kurma, ngasih aku makanan gitu-gitu, berbagi lah ya. Mereka ramah-ramah gitu-gitu. Udah dari situ aku udah melayang-layang, karena kondisinya aku di hari itu dibuat mellow banget sama Islam. Terus sholat maghrib, jadi aku ikut masuk ke dalam saf, dan sebelumnya itu udah dikonfirmasi sama gurunya Bella bahwa aku diizinkan untuk masuk ke dalam saf, tidak memutus, karena niatku belajar gitu, niatku belajar di situ. Dan yang lucunya, aku kan belum pernah sholat sebelumnya, jadi aku nggak hafal tuh yang namanya rokaat atau step-step ya setelah ini tuh apa. Terus taraweh sama Ustadz Hanan itu kan bacaannya bukan trikul ya, tapi al-qiyamah gitu-gitu, jadi panjang-panjang. Nah si Bella ini udah nge-reminder aku dari awal, tah kalau capek nanti kamu berhenti ya setelah salam, setelah 2 rakaat kamu berhenti aja, nggak ikut duduk gak apa-apa. Aku iya aja, padahal dalam hati aku, salam apa salam, 2 rakaat apa, aku nggak tahu gitu. Tapi ya udah, bismillah, aku ikutin aja. Terus yang lucunya, setiap kali sujud, aku kan harus ngelihat depan aku atau kanan kiri aku supaya aku nggak ketinggalan gerakan. Jadi setiap sujud, orang sujud kan pasti dahi bertemu dengan tanah kan. Aku nggak, jadi aku kalau sujud tuh gini, ngintip gitu. Jadi aku kalau sujud, orang-orang nunduk, aku gini. Biar apa? Biar aku tuh nggak ketinggalan sama teman-teman di samping kanan kiri aku gitu. Jadi kalau sujud orang gini, aku gini. Pas orang bangun, baru aku ikutan bangun gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada pandangan-pandangan aneh, karena mungkin kanan kiri aku juga alhamdulillahnya khusyuk, dan aku ternyata kuat nyelesain taraweh tanpa istirahat, karena itu hikmat banget sih, itu khusyuk banget. Kayak hati aku tuh kayak disiram sama air yang sejuk banget, jadi aku enjoy ngejalanin itu. Nah dari sejak hari itu aku bertekad dan berniat aku mau berhijab.
Jadi aku berhijab itu udah dari bulan Mei 2018. Sedangkan aku baru berani bersyahadat itu di Oktober 2018. Jadi kondisinya saat itu aku udah mengimani Islam, aku udah meyakini Islam, tapi aku takut banget buat syahadat karena aku mikirin mama papaku gimana. Jadi sejak Mei itu aku udah berhijab, tapi berhijabnya kalau main keluar atau makan sama teman-teman. Jadi kalau aku di kantor atau aku di rumah ya aku nggak pakai hijab gitu. Terus dari situ aku udah mikir nih, ya udah aku berislam tanpa syahadat deh gitu. Jadi aku ngaji, aku ikut kajian ke Jakarta, ke sana ke sini, aku belajar baca Al-Qur'an, pokoknya segala macem, ngafalin surat-surat pendek, tapi aku nggak mau syahadat dan otomatis aku nggak sholat gitu. Aku ngejalanin itu beberapa bulan sampai pada akhirnya aku ikut kajian pranikah lagi di Sudirman itu, aku lupa sesi keberapanya, dan bintang tamunya itu Ratu Anandita. Qadarullah ya, hidayah ada di mana-mana, beneran. Tiba-tiba Kak Ratu Anandita bilang sama aku, Kak Ratu Anandita bilang dalam kajian itu, kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal, kita lagi ngapain, dan kondisi kita tuh lagi seperti apa. Pas ngedenger kayak gitu, kayak aku kayak disambar geledek, aku langsung gemeteran, aku nangis. Itu kayak nge-reminder aku bahwa hey, jangan kasihkan belajar, kapan syahadatnya gitu. Kamu tetap harus berakad gitu. Di situ aku langsung, mungkin kalau kata orang hidup kita baru akan berarti kalau kita takut akan mati dan mengingat mati. Di situ aku takut banget sama mati. Aku baru selesai kajian, aku pulang nih, mau nyebrang naik ke stasiun KRL aja, aku kayak nenek-nenek mau nyebrang. Takut, bener-bener takut banget. Aku takut kesamber mobil atau motor, pokoknya aku takut banget mati. Dari situ aku takut banget mati karena aku menyadari aku belum syahadat nih gitu. Ini gimana nih pertanggungjawabannya, aku statusnya apa nih saat ini gitu. Kalau aku meninggal, Allah terima aku apa enggak sebagai umatnya. Tapi lagi-lagi otaknya masih ngedenial, jadi aku masih belum mau syahadat pada saat itu. Terus berjalannya waktu, aku sharing sama salah satu teman kantor aku, karena dia kondisinya tahu aku lagi belajar Islam. Dia nanya, ada masalah apa? Kenapa belum syahadat? Faktor internal atau eksternal? Terus disitulah dia akhirnya memberikan pengertian sama aku, Islam itu punya banyak kemudahan, banyak banget kemudahan. Jadi kamu jangan pernah khawatir, takut memeluk Islam terus kamu jadi susah gitu. Terus aku bilang, tapi aku takut sama keluarga aku kalau aku mengakui bahwa aku udah berislam. Ya sudah, perbedaannya besar ketika kamu sudah bersyahadat, tapi kamu menyembunyikan itu dari keluarga kamu, atau kamu tidak bersyahadat sama sekali, tapi kamu masih belajar dan tetap nyembunyiin dari keluarga kamu. Pahala belajar kamu nggak dihitung, pun kalau mati Allahu alam kamu kemana nih arahnya, diakuin atau enggaknya. Sedangkan kalau kamu bersyahadat, semua amal soleh kamu, semua lelah kamu dalam belajar dihitung pahala, dan dosa-dosa kamu di masa lalu dihapuskan semuanya. Wah, gimana nggak tergiur coba ngedenger perkataan kayak gitu? Aku langsung, sekeren itu gitu. Sekeren itukah, sebesar itukah powernya sebuah syahadat di dalam mata Islam? Terus dari situlah akhirnya aku menekatkan diri. Aku pulang kerja, di jalanan aku ngobrol sama diri aku sendiri. Aku bilang, oke, bismillah, aku mau syahadat. Aku harus syahadat dalam waktu dekat ini. Tapi di jalanan aku mikir lagi, aku syahadat sama siapa? Aku tahu sih caranya, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi syarat sahnya itu seperti apa dalam Islam? Dan aku belum punya kenalan ustadz atau ustazah di daerah aku tinggal gitu. Jadi aku nanya kayak gitu. Terus pas aku nyampe rumah, aku buka Instagram, Allahualam bisawab. Itu aku buka Instagram, tiba-tiba di beranda muncul flyer undangan kajian Ustadz Hanan Ataki di Bekasi offline. Masya Allah, itu aku langsung merinding, aku nangis, aku sujud, aku nangis, aku bilang makasih sama Allah, karena ternyata Allah tahu aku tuh pengen syahadat.
Allah tahu aku bingung mau syahadat sama siapa, dan Allah tahu aku bakal seneng banget kalau aku bisa syahadat sama ustadz yang selama ini aku dengerin lewat YouTube. Nah itu lokasinya deket di Bekasi, di deket rumah aku gitu. Itu aku langsung kayak orang dikasih hadiah yang kita bahkan nggak pernah expect itu. Kita nggak pernah mikirin hal itu sama sekali, tiba-tiba dikasih hadiah segede itu. Aku baru niat udah kayak giniin sama Allah gitu. Dan satu hal lagi yang ngebuat aku semakin jatuh cinta sejatuh-jatuhnya sama Islam, karena aku dalam Islam baru merasakan bahwa aku bener-bener terkoneksi sama pencipta aku bener-bener didengar sama pencipta aku tuh tahu apa yang aku butuh, apa yang aku minta, kapannya itu dalam Islam. Dan aku kayak ngerasa aku tuh bener-bener gak sendirian gitu. Sekalipun aku sendirian, sekalipun aku lagi dalam ujian, aku tuh ngerasa ada Allah gitu, tenang. Dan itu baru aku rasakan dalam Islam. Jadi bener-bener aku ngerasa, ya gimana caranya kita nggak bisa jatuh cinta sama Islam kalau Allah ngebuat kita dengan kejutan-kejutan yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Terus alhamdulillahnya, singkat cerita aku syahadat sama Ustadz Hanan Ataki di Bekasi waktu itu. Pada saat syahadat pun aku udah bertekad dalam diri aku akan nyembunyiin keislaman ini entah sampai kapan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin nanti di saat aku mau menikah dengan seorang laki-laki muslim, baru aku mengakui bahwa aku sudah muslim. Rencananya gitu. Qadarullah, cuman butuh 3 minggu Allah kasih aku keberanian untuk ngomong sama orang tua aku, untuk jujur bahwa aku sudah muslim. Wallahi, kalau disuruh ngulangin momen itu lagi, aku gak akan mau, aku gak akan berani. Karena bener-bener kalau ditanya, kok bisa sih? Karena beberapa mualaf yang sampai saat ini masih nyembunyiin keislamannya, sering nanya sama aku, gimana sih caranya terbuka, gimana sih waktu ngomong sama orang tua, gimana sih caranya berani ngomong sama orang tua. Serius teman-teman, itu bukan datang dari kita. Rasa keberanian itu benar-benar datangnya dari Allah, dan nggak bisa dijelasin kenapanya. Jadi nggak bisa dijelasin kenapa bisa tiba-tiba berani. Apa malamnya abis nonton film action kah, atau abis ngedenger cerita tentang mualaf kah, atau apa? Nggak ada, literally nggak ada. Tiba-tiba bangun tidur tuh punya keberanian untuk ngomong sama orang tua, untuk terbuka bahwa aku sudah muslim dan aku memilih Allah sebagai Tuhanku. Jadi ya kalau ditanya gimana caranya, ikutin aja kata hati. Di saat kamu merasa berani untuk ngomong, please ikutin rasa itu, bismillah, ngomong gitu. Jangan ditahan-tahan gitu. Karena itu mungkin salah satu bantuan dari Allah ngasih kita rasa berani dalam diri kita. Terus aku bilang sama mamaku, harusnya hari Kamis, tapi qadarullah ada satu dan lain hal akhirnya kepending sampai hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu juga hari pertama aku memberanikan diri pakai jilbab, pakai khimar ke kantor aku. Jadi aku di hari itu membuka identitasku sebagai Islam ke kantor aku. Pun malamnya aku ngaku sama mamaku bahwa aku sudah muslim. Tapi ada triknya teman-teman. Jadi waktu itu aku ngetriknya, aku mau ngaku Islam ke mamaku dulu, biarin mamaku marah, ngamuk-ngamuk. Kalau mamaku udah mulai tenang, baru aku bilang ke papaku. Jadi kena serangannya nggak 2 kali gitu. Tapi qadarullahnya saya lupa bahwa mereka suami istri. Jadi saya bilang ke mama, malamnya, besokannya mama bilang ke papa. Jadi ya udah sama aja, kena dua-duanya gitu. Aku bilang ke mama, ya kalau ditanya reaksi mama kayak gimana, bayangin aja deh teman-teman, pindah agama, nauzubillah, terus ngaku sama orang tua. Dan kondisinya di keluarga besar, di silsilah tuh belum pernah ada yang menggenggam agama itu. Dan memang agama itu tuh yang paling di anti dari keluarga besar mama ataupun papa. Jadi kan lumayan ya. Di situ akhirnya aku ngaku. Hari Sabtunya aku disidang sama mama papa. Ahadnya mama ngundang seorang pendeta,
suami istri dari gereja aku yang notabene dulunya muslim, terus dia memilih Nasrani dan menjadi pendeta, suami istri gitu. Jadi Ahad itu aku diketemuin sama dia, tapi mamaku bilang, ya udah besok kamu ketemu sama pendeta, ini pendeta udah paham sama Al-Quran dan dia memilih Alkitab gitu. Aku deg-degan dong, ya Allah gimana nih, aku Al-Fatihah aja belum hafal, artinya baca Al-Quran apalagi. Yang aku khawatirin, kalau misalnya pendeta ini ngomongin kecacatan Al-Quran, itu otomatis aku pasti goyang gitu. Pasti aku langsung goyah karena pedoman aku saat ini Al-Quran gitu. Tapi kalau pendeta ini mau ngomong tentang Alkitab, mau ngebedah Alkitab, mau kayak gimana, aku nggak akan, insya Allah nggak akan tergoyangkan, karena ya itu udah bukan sesuatu yang aku pahami dan aku percaya gitu. Terus aku Sabtu malamnya aku sempat kontak Coach Stephen Indra Wibowo, alhamdulillah Mualaf Center Indonesia. Pada saat aku belajar Islam dan baru mulai belajar Islam, mereka mensupport dan membersamai aku terus menerus. Terus Coach Stephen menganjurkan untuk aku didampingi sama temen dari MCI gitu. Tapi lagi-lagi aku berpikir ini kondisinya mau diketemuinnya di rumah aku khawatirnya bakalan rame, terus mengundang perhatian tetangga-tetangga aku gitu. Dan aku lebih mikirin ke hati orang tua aku sih gitu. Jadi ya udah Bismillah, aku mau hadapin ini sendiri sama minta pertolongan Allah, udah Bismillah. Ahad itu mereka datang ba'da asar mereka datang, mereka mulai tanya jawab, mulai indoktrinisasi aku. Terus mereka nyuruh aku untuk buka Alkitab dan baca Alkitab lagi, karena aku menganggap itu sudah hanya sebuah buku yang sudah banyak direvisi sama orang. Jadi ya udah nggak masalah, aku ambil Alkitab, aku baca. Tapi kalau dia konteksnya minta untuk pegang Al-Quran, itu akan aku larang. Alhamdulillahnya itu nggak kejadian. Itu dia ngobrol sama istrinya sampai jam 9 atau setengah 9 malam. Nah itu alhamdulillahnya di awal kita sharing, dia langsung menjawab pertanyaan terbesar yang pengen aku tanyain. Kenapa dia bisa keluar dari Islam? Jadi dia menjawab, karena dia merasa syariat Islam itu berat banget. Kita harus puasa 30 hari full untuk laki-laki. Harus sholat 5 waktu dalam sehari. Sedangkan dalam Nasrani, cukup kamu mengimani aku, maka kamu akan selamat. Wah, itu kayak dapet jalur VIP kan? Udah langsung convert. Pas aku ngedenger kayak gitu, ya oke, silakan kamu ngomong, aku tidak akan mendengarkan apapun yang kamu ucapkan. Jadi ya udah dia ngoceh sampai setengah 9 dan aku ya udah gitu. Tidak ada yang aku dengarkan. Tapi aku tetap berusaha untuk bersikap baik, karena di kanan kiri aku ada adik aku, ada kakak aku, ada mama papa aku. Jadi aku lebih menghargai mereka yang sudah dipanggil oleh keluarga aku gitu, bukan karena beliau. Terus ya udah berjalan seperti itu, udah selesai. Hari Seninnya trik yang baru lagi mamaku coba, panggil pendeta. Udah, trik yang kedua, hati, disentuh ke hati. Jadi dari hari Senin mamaku mogok makan, mamaku bener-bener mogok makan sampai beberapa hari. Dan mamaku jatuh sakit. Mamaku sakit karena mamaku punya mamaku jatuh sakit dan mamaku nangis, bener-bener seharian nangis. Jadi mamaku sakit, mamaku nggak mau makan dan mamaku nangis terus-terusan sampai matanya tuh bengkak besar. Dan kalau orang lagi stres, orang lagi sedih kan otomatis mukanya terlihat lebih tua daripada umurnya. Dan alhamdulillahnya aku tidur satu kamar sama mamaku. Jadi aku harus ngelihat kondisi mamaku seperti itu terus-menerus. Jujur itu adalah ujian terberat sejauh ini setelah aku memeluk Islam. Karena aku khawatir terjadi sesuatu sama mamaku, dan itu mama gitu. Itu yang bikin hal itu terasa berat. Udah masuk hari keberapa, tadinya papaku ya marah, tapi belum ekstrim sampai pada akhirnya aku baru pulang kerja,
aku bawain makanan-makanan kesukaan mama, aku bawain bakso, aku bawain soto Bogor, bawain pokoknya makanan-makanan kesukaan mamaku, tapi mamaku nggak mau, bener-bener nggak mau. Dia mogok makan, nangis, stres, hancur ya. Dan aku hancur banget ngelihat mamaku dalam kondisi kayak gitu berhari-hari. Terus setelah itu aku pulang kerja, papaku bilang sama aku, kamu sayang gak sih sama mama? Di situ kondisinya di hari-hari itu aku lagi berjuang untuk menguatkan hati aku gitu, untuk melihat kondisi mamaku sembari menguatkan diri bahwa nggak akan terjadi apa-apa sama mama. Allah tuh baik banget sama kamu, jadi so please jangan ragu sama skenario yang ini gitu. Papa nanya kayak gitu, terus papa bilang udahlah jangan kayak gini gitu, biasa-biasa aja kalau hidup gitu. Ikutin apapun yang mama kamu minta kalau kamu sayang sama mama kamu. Di situ aku ngejawab, dan aku juga nggak kepikiran kenapa aku bisa jawab kayak gitu. Itu pure dari Allah yang nuntun. Aku bilang, "Pah, seandainya mama minta di dunia ini aku jadi seorang guru atau seorang dokter sekalipun, aku bakal usahain itu semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku nggak bisa ikutin apa mau mama." Papaku langsung diem di situ. Dari situ aku mulai khawatir karena mamaku udah semakin lemah, kesehatannya terus menerus, gak mau dibawa ke dokter. Aku udah mulai udah ya gitu, apa baiknya aku berbakti aja ya sama orang tua aku gitu. Aku takut nyawa ancamannya. Terus kadarullah, aku tiba-tiba aku lupa, aku dengar dari temen aku atau aku baca. Jadi waktu itu aku dengar kisah sahabat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang setelah memeluk agama Islam gak lama ibunya juga melakukan mogok makan. Wah, di situ aku berasa kayak aku udah mau nyerah, bener-bener udah kayak nggak ada pilihan lain, aku harus ngikutin mau mama. Pas aku baca cerita itu, aku kayak dikasih kekuatan sama Allah bahwa tenang, nggak akan terjadi apapun sama mama kamu, dan ini akan lewat. Skenario aku tuh nggak pernah ada yang buruk, jadi jangan pernah khawatir. Dari situ aku langsung oke, bismillah, kuat, bismillah. Dan mamaku dalam kondisi seperti itu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan. Jadi setelah itu mamaku mulai mau makan, mulai mau beraktivitas lagi, tapi serangannya nggak berhenti di situ. Mamaku mulai mamaku mulai merayu aku untuk kembali dengan metode ya ditegor gitu, dengan intensitas yang cukup lama, dengan segala emosinya, segala kekecewaan ditumpah ruahkan, dan itu berlangsung 1,5 tahun mungkin gitu. Jadi aku tuh bilangnya sidang. Kalau mamaku datang ke aku ngajakin ngobrol terus ya udah kayak gitu, itu aku nyebutnya sidang. Jadi dalam seminggu itu mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu sidang itu pasti ada. Dan Coach Steven atau teman-teman MC itu ngajarin aku jangan pernah ngedebat, jangan pernah ngejawab apapun, sekalipun mama atau papa kamu maki-maki Islam, maki-maki Nabi Muhammad, maki-maki Allah, biarin aja. Karena kondisinya dia nggak tahu. Jangan ngeluarin dalil, apalagi berusaha untuk memahamkan apa yang kamu pahami. Karena itu akan mental. Jadi kamu cukup diem, minta maaf, dan jawab kalau kamu ditanya. Jadi, dan itu cukup nano-nano rasanya gitu, karena aku bukan yang sabar seperti itu gitu. Jadi orang nih lagi jatuh cinta sejatuh-jatuhnya sama sesuatu, tiba-tiba harus menghadapi sesuatu yang dicintainya itu dicaci maki, difitnah, bahkan diucapkan sesuatu yang menyakiti hati kita. Itu kan sulit ya menahan nafsu kita untuk enggak gitu.
Tapi ya itulah Islam. Dan alhamdulillah itu berhasil Allah kasih kekuatan, Allah lapangkan sampai 1,5 tahun mulai berlalu. Aku inget banget hari Jumat aku masih di sidang, tapi aku lupa itu bulan apa, tahun 2019, 2020 2019, aku lupa. Hari Jumat aku masih di sidang, masih perang dingin gitu. Jadi seharian tuh pasti rumah aku disetelin lagu-lagu rohani, diajak gereja, didatengin sama A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ya itu udah biasa, dikirimin video di WhatsApp atau gitu-gitu. Hari Jumat, Ahad pagi, jadi setiap Ahad tuh aku udah pagi-pagi tuh udah harus siap mental, karena setiap Ahad pagi tuh aku harus nyiapin mental karena harus menghadapi ajakan gerejanya mama gitu. Tiba-tiba Ahad itu enggak, Ahad pagi tuh beda banget. Aku lagi tiduran, jadi setiap Ahad pagi tuh biasanya antara aku pergi olahraga, kabur, atau aku tidur, pura-pura tidur sepulus-pulusnya gitu. Aku tidur, terus tiba-tiba mamaku duduk di kasur aku, terus mamaku ngebangunin aku, dan mamaku bilang, "Ci, ternyata kamu udah gede ya," gitu. "Maafin mama, dan mama terima keputusan kamu." Itu aku langsung duduk, aku kayak, "Hah?" gitu. Ini mimpi atau bukan sih gitu? Ini aku masih tidur apa beneran? Karena kondisinya hari Jumat aku masih kena sidang gitu. Kenapa Jumat, Sabtu, Ahad cepet banget waktunya, dan aku nggak habis ngapa-ngapain, aku nggak habis nyuci genteng atau apa gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus mamaku minta maaf, mamaku meluk aku nangis, mamaku nangis, terus mamaku bilang, "Ya udah, mama pergi gereja dulu ya." Oh enggak, mamaku bilang, "Ya udah, mama pergi ibadah dulu ya." Terus mamaku keluar. Asli, aku bilang maaf aja nggak bisa, bener-bener aku nggak ngomong apapun, bener-bener cuma duduk, nangis, meluk, terus mamaku pergi. Ngomong hati-hatinya nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngomong apapun. Terus mamaku pergi, aku langsung sujud, aku nangis sejadi-jadinya, kayak Allah ya gitu. Yang muqallibal qulub itu udah hands up deh, udah bener-bener nggak ada obatnya. Nggak, kalau ditanya gimana caranya, gak tahu, aku nggak habis nyuci genteng. Ingat teman-teman, aku nggak habis ngapa-ngapain. Jadi kalau ditanya gimana caranya, aku juga nggak ngerti. Tapi ya lagi-lagi, yang namanya sebuah keimanan yang sudah dibangun menjadi pondasi dasar, nggak bisa semudah itu. Jadi sekalipun saat itu mamaku bilang sudah merelakan aku untuk memilih pilihan agama yang aku pilih saat ini, tapi ya tetap usaha-usaha untuk kembali lagi ke yang lalu masih sulit untuk sholat di rumah. Jadi aku sholat karena aku nggak punya space sendiri, aku tidurnya sama mamaku. Aku kalau sholat agak sulit, dan aku nggak berani nyimpan mukena atau sajadah di rumah. Jadi aku kalau sholat tuh pakai sweater, hoodie gitu, hoodie gombrong, pakai daster gombrong, pakai celana, pakai kaos kaki, terus hoodie-nya tuh aku jepit pakai jedai. Karena kalau aku mikir kalau pakai jarum petul, terus tiba-tiba ada something yang ngebuat aku harus buru-buru copot, kan takutnya ketusuk, jadi aku pakai jedai. Udah pokoknya kayak gitu selama beberapa bulan. Aku lupa, kalau ditanya nggak ada yang ngasih, banyak yang ngasih, tapi nggak berani disimpan di rumah dan apalagi dipakai gitu. Sekalipun keluarga aku kondisinya udah tahu gitu, aku udah muslim. Jadi aku kayak gitu, terus aku sholatnya menclok gitu. Maksudnya aku nggak ada satu ruangan yang aku bisa sholat dengan tenang khusyuk di situ tuh nggak bisa, karena lagi-lagi aku nggak punya space. Aku sholat subuh itu di depan WC. Jadi ini WC, pintu WC, terus ini mesin cuci, ini rak sepatu. Nah ini ada lantai nih, ada lantai sedikit. Aku sholatnya di situ, sholat subuh. Alasnya ya baju yang habis dijemur gitu, baju bersih yang habis dijemur, aku pakai itu. Kalau ditanya kenapa harus sampai segitunya sih, kenapa harus di situ? Karena cuma di posisi itu yang kalau misalnya ada orang yang bangun, aku bisa dengar suaranya, tapi aku bisa langsung kabur. Karena harus ngelewatin pintu dapur dulu untuk sampai ke titik aku. Kalau aku di ruang tamu, ya kalau mama papaku ada yang keluar untuk ke toilet subuh-subuh kan langsung lihat dong ada aku lagi sholat gitu. Jadinya ya udah.
Terus kalau ditanya, terus itu nggak pernah ada gangguan? Banyak. Papaku udah agak umur, jadi yang namanya orang berumur kan suka bolak-balik ke WC ya, sekalipun malam. Jadi kayak misalnya sebelum subuh atau lagi subuhan, aku lagi sholat, udah mau salam atau baru rokaat, udah masuk rokaat kedua, tiba-tiba cekrek, bunyi kamar papaku kebuka. Ya udah aku ambil bajunya, aku langsung loncat ke kamar mandi, aku tutup, aku nyalain kerannya. Gitu. Makanya kenapa aku milih titik itu, karena titik itu yang menurut aku paling aman buat aku. Kalau ditanya kebersihannya, insya Allah aku bersihin, tapi kalau ditanya layak tidak layaknya memang agak kurang gitu. Itu aku jalanin sampai Ramadan 2020 ya, 2020. Jadi aku biasa yang namanya aku sholat, apalagi kalau zuhur atau isya pas lagi libur kerja, kan lama ya 4 rakaat, dan ngafalin bacaan sholat itu jujur agak sulit guys, butuh waktu gitu, jadi sholatnya lama. Itu udah biasa tuh yang namanya baru rakaat kedua, rakaat ketiga, atau yang nyesek udah mau salam, tiba-tiba digedor, pintunya digedor, disuruh keluar, akhirnya udah aku batalin. Sekali, 2 kali, kalau udah 2 kali gagal, aku langsung ke masjid. Dan masjidnya pun nggak bisa di dekat rumah, karena aku mikirin tetangga aku. Jadi aku harus nyari masjid yang agak jauh dari rumah aku. Pokoknya kayak gitulah kurang lebih cara aku sholat pada awal-awal. Terus ditanya kenapa sih nggak terang-terangan aja? Kan keluarga udah tahu. Iya, keluarga udah tahu. Aku berislam yang mereka nggak lihat secara fisik aja, mereka belum terima. Apalagi mereka ngelihat aku melakukan ritual ibadah di depan mata mereka gitu. Itu akan lebih melukai hati mama papa, dan aku menjaga hal itu gitu. Nggak apa-apa ribet sedikit gitu, di dunia kok cuman sebentar insya Allah gitu. Ya udah, terus 2020 ini termasuk hadiah terbesar yang lagi-lagi bikin aku meleleh banget sama kebaikannya Allah. 2020 awal mula corona, awal mulai COVID-19, mulai mendekati bulan Ramadan, aku galau. Aku pengen taraweh, jadi aku pengen taraweh setiap malam, tapi kan masjid ditutup nih, lockdown. Terus aku harus taraweh di mana gitu? Karena kalau aku taraweh di kamar, aku 4 rakaat aja digedor, apalagi taraweh. Bacaan aku kan tetap gak bisa cepet gitu. Jadi aku galau tuh. Kalau aku udah mikir apa aku di rumah teman aku ganti-gantian, tapi kan yang namanya orang Ramadan pasti punya agendanya masing-masing, mungkin pengen sama keluarganya atau buka puasa di luar gitu-gitu. Jadi aku galau deh, pokoknya aku galau. Aku mikir aku pengen taraweh, karena menurut aku bulan Ramadan tuh hikmat banget buat aku pribadi. Jadinya aku pengen taraweh, tapi gimana caranya? 3 hari sebelum bulan puasa masuk, tiba-tiba mamaku bilang gini, Ci, tuh di situ bisa buat itu kalau mau itu. Tapi mamaku nggak nyebut sholat, dan tetap ketus ngomongnya, tapi bilang, Ci, tuh kalau mau itu di situ aja tuh gitu. Udah disediain kipas, udah dipasangin karpet, lampunya udah dipasangin gitu. Kalau di kamar lagi dipakai gitu. Terus aku langsung diem. Hah? Itu apa maksudnya? Terus aku ngeliat gini. Jadi di rumah aku di depan toilet persis tuh ada gudang, terus di depan gudangnya tuh ada space lantai lurus gini, ya 2 lantai, pokoknya pas banget buat orang sholat 1 orang, dan alhamdulillahnya itu pas banget arahnya ngadep ke arah kiblat. Kalau kiblatnya miring, nggak tahu deh tuh bagaimana posisinya, karena lantai 2 biji, terus sananya semen, jadi belum di lantai gitu, jadi agak kotor di situ. Terus mamaku pasangin karpet, entah mama entah papa aku juga nggak tahu, dipasangin karpet, dipasangin kipas angin, dipasangin lampu, dan yang lebih spesialnya lagi dipasangin tirai warna hijau di sampingnya, karena itu langsung ngadep ke dapur. Jadi kalau ada yang lagi aktivitas di dapur, ditutup tirainya, itu nggak kelihatan kalau aku lagi sholat di dalamnya gitu. Aku nyebutnya itu mihrab. Dan kalau teman-teman tahu, mihrab itu salah satu doa yang aku terus lambungkan sama Allah, dan aku mikirnya mungkin aku akan punya mihrab nanti kalau aku udah menikah, dan aku bakal buat mihrab di rumah aku atau di kontrakan aku sama suami aku gitu.
Dan ya entah itu kapan gitu, karena menurut aku bisa sholat dengan nikmat, dengan khusyuk, itu tuh sebuah hal yang udah itu udah paling nikmat. Bisa sholat pakai sajadah, bisa pakai mukena yang rapi, nggak buru-buru, itu udah nikmat banget. Makanya aku bermimpi aku pengen punya mihrab gitu, entah kapan itu. Alhamdulillah 3 hari sebelum bulan puasa Allah buatin mihrab itu di rumah aku, dan dibuatin sama kedua orang tua aku. Masya Allah, itu aku meleleh banget, bener-bener meleleh. Aku pengen nangis banget. Aku langsung pakai buat sholat, dan setiap kali aku sholat itu aku pasti nangis, karena ini tuh wujud kasih sayangnya Allah yang udah nggak bisa diragukan lagi. Udah nggak ada hal yang benar-benar mustahil buat Allah. Itu benar-benar mudah banget, entah gimana caranya. Udah di situ, jadi aku taraweh di situ, bahkan aku bisa berlama-lama di situ, aku bisa kelas online di situ. Pokoknya nikmat deh, nikmat banget, benar-benar nikmat. Kalau orang ngeliat mungkin itu tempat sholat gitu, maksudnya karena kondisinya ya itu gudang gitu, tapi itu buat aku nikmat, bener-bener nikmat banget. Dan itu ya aku ngerasa itu salah satu hadiah dari Allah buat aku, dan kembali ngelecut aku bahwa jangan pernah ragu buat doa sama aku. Nggak ada yang susah gitu, nggak ada yang mustahil, pasti bisa gitu. Terus alhamdulillah dari situlah aku udah bisa sholat sendiri, maksudnya sholat dengan nyaman, dengan tenang, pakai sajadah, pakai mukena. Dan temen aku ada yang ngasih aku sajadah tebel bulu gitu yang empuk. Jadi aku terbiasa kan dari awal sholatnya pakai kaos atau pakai baju alasnya, jadi kan keras ya, atau pakai sajadah travel yang tipis gitu. Terus akhirnya nyobain pakai sajadah yang empuk tuh kayak, ya Allah ini nikmat banget sih gitu, kayak ya Allah ini istimewa banget sih, rasa ini tuh istimewa banget gitu. Udah nggak ada lagi alasan buat gak bersyukur. Mau ujiannya kayak apapun, nikmatnya tuh lebih daripada ujian yang ngebuat diri kita sesak gitu. Terus ya udah dari situ aku mulai pelan-pelan ngebuka, bukan pelan-pelan, menunjukkan aktivitas Islam sama mama papa, tapi pelan-pelan. Kayak aku tadinya nggak bisa sahur. Aku tuh sahur cuman biasanya aku naro tumbler di kasur aku minum, atau aku nyetok roti, atau aku makan kurma. Jadi aku belum bisa sahur yang kayak orang-orang mukbang gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi ya udah aku makan. Itu tahun 2019, Ramadan pertama aku. Ya jadi Ramadan pertama aku 2019 itu ya aku laluinnya dengan sahur yang makannya minimalis gitu. Tapi kalau ditanya berat, alhamdulillah Allah kasih keringanan, itu berjalan lancar gitu, alhamdulillah. Terus 2020 aku udah mulai tuh bisa yang namanya malamnya, maksudnya aku sahurnya tuh agak bunyi-bunyi piring gitu. Jadi aku beli makanan, terus pas sahur aku makan gitu. Terus yang menarik 2020 ya, jadi nah kalau puasa kedua aku bulan Ramadan 2020 itu udah alhamdulillah banget. Jadi aku udah bisa beli makanan dari malam, terus subuhnya aku makan. Jadi aku bunyi piring, aku cuci piring tuh, maksudnya ada aktivitas yang agak berisik tuh udah mulai nggak terlalu gimana-gimanain. Cuman tetap nasi apa itu tuh masih belum disediain sama mama papa gitu. Tapi di 2020 itu tiba-tiba ada satu hari sore-sore, jadi aku bawain mama kolak kesukaan mama yang itu cuman dijual di bulan puasa. Aku bawain, terus mama bilang, itu orang udah beli kolak gitu. Maksudnya tuh mamaku udah beliin aku bukaan buat aku buka, udah beliin aku kolak. Di situ aku langsung meleleh banget, kayak oh Masya Allah, aku dibeliin takjil sama mamaku 2020 gitu. Udah tuh, terus 2021-nya lagi, alhamdulillah itu lebih alhamdulillah lagi. Aku udah bisa masak, aku udah bisa mukbang, aku udah bisa, pokoknya heboh deh, tuh dapur udah heboh deh. Pokoknya 2021 tuh udah rame tuh, panci apa segala macem, udah bisa masak segala rupa pas sahur ya. Dan 2021 mama papaku udah selalu menyisakan satu porsi nasi di Magicom buat aku gitu. Yang biasanya itu pasti dihabisin.
itu pasti disisain sama aku. Bahkan ada satu momen papaku mau makan malam, terus aku lagi di meja makan, terus papaku ngeliat di magic jar sisa satu porsi nasi, terus papaku bilang makan mie aja deh gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa papa, makan nasi aja gitu. Enggak, itu buat kamu sahur. Aku langsung Insya Allah gitu, udah sampai dipikirin segitunya gitu. Terus pernah aku waktu itu sahur cuman aku lupa pakai roti sama susu kalau nggak salah. Terus papaku kebangun ke toilet, terus aku bilang beli nasi, beli lauk kalau sahur tuh gitu. Jadi papaku udah mulai peduli gitu sama hal-hal kayak gitu, dan itu benar-benar bikin aku meleleh banget. Udah nggak ada obat deh kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang bisa sahur sama keluarganya, apalagi sama orang tuanya, makan makanan mukbang, apalagi banyak-banyak bersyukur. Gitu. Nah, aku ngejawab lagi pertanyaan di awal yang tadi, kenapa aku pakai nama samaran Salma dan kenapa aku nutup identitas aku. Jadi, alhamdulillah ala kulli hal, sampai detik ini aku belum bisa menunjukkan identitas muslim secara fisikly, secara total. Jadi aku belum bisa berhijab, aku belum bisa pakai gamis, pakai rok di depan orang tua aku tuh belum bisa, apalagi keluarga besar aku gitu. Makanya aku masih harus menutup identitas aku. Tapi rasa jatuh cinta ini buat share tentang skenario kerennya Allah ini tuh udah menggebu-gebu. Jadi ya udah nggak apa-apa kita share, tapi tutup identitasnya gitu. Terus saat ini aktivitas aku mau bisnis guys. Aku mau buka usaha kuliner bakmi Chinese yang insya Allah halal. Kalau teman-teman mau cobain, jangan lupa follow Instagramnya di @bakmi_kalibaru gitu. Insya Allah bakalan launching dalam waktu dekat ini gitu. Doain ya teman-teman, semoga ada keberkahan dan kebaikan dari usaha ini. Ya, lokasinya di Bogor, tapi buat teman-teman yang di area Jabodetabek, kalau misalnya ada aku lagi main ke daerah sana, boleh bisa dikondisikan gitu, insya Allah. Nah, kalau ditanya saat ini aktivitasnya apa selain bisnis itu, aku saat ini alhamdulillah berada dalam komunitas Sister Villa Mualafah. Teman-teman kalau mau follow bisa Instagramnya di @sistervilla_mualafah. Di situ kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman mualafah. Tapi sorry guys, ini akhwat only ya. Jadi untuk bapak-bapak mohon mencari regunya masing-masing. Kalau untuk cowok-cowok, oh iya, untuk cowok-cowok bisa masuk ke Terang Jakarta, atau teman-teman yang memang sudah muslim dari lahir tapi pengen belajar Islam yang chill, yang seru, yang fun, bisa ke @Terang Jakarta gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih struggle dalam menjaga identitas Islamnya, yang mungkin baru mualaf dan menutupi identitas dari keluarganya, atau galau dan lain sebagainya, atau yang baru banget mau belajar dan cari tahu ke Islam, jangan sungkan buat hubungin aku, bisa lewat @sistervilla_mualafah itu. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mualaf-mualaf yang lain buat semakin nguatin kita. Terus jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Seberat apapun ujian, kita percaya itu tuh skenario terkerennya Allah yang bakal ngebuat kita lebih kuat dari sebelumnya gitu. Terus teman-teman misalnya, Kak, aku pengen belajar Islam, aku udah muslim dari lahir, tapi ya udah, kita sharing-sharing aja, kita kontekan. Tapi inget ya guys, lagi-lagi akhwat only gitu. Terus buat teman-teman mungkin yang masih belajar dalam Islam, yang entah itu mualaf atau bukan, yang memang muslim dari lahir, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu kewajiban kita. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari. Kalau aku bingung ngajinya sama siapa, ngajinya di mana, nggak ada waktunya, usahain jadiin skala prioritas tertinggi kita. Entar insya Allah Allah yang bakal fasilitasin kita gimana caranya, di mana, dan sama siapanya gitu. Terus teman-teman, kita berjuang bareng-bareng aja berat, apalagi sendiri. Jadi jangan pernah sendirian, cari temennya, cari lingkungannya, cari circle-nya untuk kita bisa istiqomah bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, ngejar ridho dan surganya Allah gitu. Pesan buat mama papa, alhamdulillah Allah jadikan kita satu keluarga di dunia
Semoga suatu saat nanti kita bisa berjuang sama-sama di dunia buat jadi satu keluarga lagi di surganya Allah gitu. Sama jangan lupa kalau aku pulang ke Cikarang, sediain satu porsi nasi di Magicom buat aku sahur ya, maaf Pak. Nah, segitu teman-teman untuk cerita aku hari ini tentang skenario kerennya Allah. Buat teman-teman yang mau diskusi, buat sharing, jangan sungkan lagi-lagi untuk komunikasi sama aku di sistervilla_mualafah. Semoga ada kebaikan, ada ibroh, ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari cerita aku hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan yang kurang mengenakan untuk teman-teman dengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman jangan menyerah, berjuang bareng-bareng. Kalau capek, boleh rehat sejenak, tapi jangan pernah nyerah. Berhenti boleh. Nah, segitu dulu cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.